Pagi, kami dari kelompok 4B akan mendemonstrasikan dan juga memaparkan tugas laporan modul 4 kami. Untuk perkenalan, nomor 1 akan dijelaskan oleh Briliani, nomor 2 akan dijelaskan oleh Kristania, nomor 3 akan dijelaskan oleh Michelle, dan nomor 4 akan dijelaskan oleh saya, Daniel. Yang nomor 1, untuk pertanyaannya, buatlah tabel detail transaksi dan transaksi seperti pada soal beserta relasinya dengan opsi A, update, cascade, delete, restrict. Nah, untuk statement yang kami gunakan, pertama menggunakan create table. Tabel yang pertama yang kami create adalah tabel transaksi, di mana kolom-kolomnya itu ada kolom ID transaksi dengan tipe data integer, not null, merupakan primary key, ID pelanggan, tipe datanya integer, tanggal bertipe data date, total harga, tipe datanya integer, total pembayaran integer, kemudian index underscore pelanggan, ID pelanggan, dan kami menggunakan foreign key pada soal, ID pelanggan, references pelanggan, ID pelanggan, dan untuk soal meminta penggunaan delete, restrict, dan update cascade dengan engine InnoDB. Untuk outputnya sukses. Kemudian tabel yang kedua itu tabel detail transaksi. Yang terdapat dalam tabelnya ada kolom ID detail transaksi bertipe data integer, ID buku tipe datanya integer, jumlah integer, indeks. Ada 2 indeks yang kami gunakan karena pada soal terdapat 2 foreign key. Jadi indeks yang pertama itu indeks detail transaksi, yang kedua indeks ID buku, dengan penggunaan delete cascade, update cascade, foreign key yang kedua, foreign key ID buku, references ID buku, delete restrict, update restrict dengan engine InnoDB. Untuk outputnya sukses. Kemudian yang nomor 2 akan dijelaskan oleh Kristania. Yang nomor 2, di sini soalnya adalah buktikan fungsi cascade dan restrict yang telah dibuat pada kedua tabel dengan cara yang pertama itu isi data dummy atau sembarang pada kedua tabel baru. Nah, untuk catatannya, untuk kolom yang memiliki foreign key data yang dimasukkan itu harus sesuai dengan parentnya. Nah, di sini untuk yang pertama, kita mengisi data dummy-nya, yaitu insert into transaksi dengan value-nya. Yang pertama, untuk ID-nya kami taruh 1, dan untuk yang berikut itu 7, karena ini berdasarkan dengan yang ada pada tabel pelanggan sebagai parent-nya. Dan di sini kami taruh data tanggal atau data tanggal yang dummy atau sembarang dan juga harganya. Dan di sini kami run. Ini sukses. Dan untuk melihatnya kami menggunakan perintah select from dari tabel transaksi. Di sini untuk datanya sudah dimasukkan, dan untuk yang kedua itu kami masukkan data pada tabel detail underscore transaksi dengan data yang sama, yaitu 1, ID yang sama 1, kemudian kami mengambil 7 karena ini juga berdasarkan dari tabel parentnya, dan juga 15 untuk jumlahnya. Juga sukses dan bisa dilihat sudah terinsert. Kemudian nomor 2 bagian B itu soalnya adalah ubah dan hapus data parent pada relasi A, B, dan C, dan lihat apa yang terjadi pada tabel child. Nah, jadi untuk yang pertama itu yang dari
bagian A, kami menggunakan delete restrict dan update cascade. Jadi yang pertama kami mengupdate data pelanggan dari yang ID pelanggannya 7 akan kami ubah menjadi 8 dan pada tabel pelanggan yang ID-nya 7 itu bernama Cynthia. Jadi kami update dan kemudian select from di tabel transaksi. Itu ID pelanggannya dari 7 sudah berubah jadi 8 dan kemudian di sini perintahkan untuk delete. Jadi setelah kami ubah atau update, kami juga diperintahkan untuk delete. Namun pada delete ini jadi error sehingga kami harus mengubahnya dengan drop foreign key pada tabel transaksi. Nah, jika setelah kami drop foreign key, maka delete yang tadi akan berhasil atau sukses. Sukses dan pada transaksi itu sudah sukses. Selanjutnya bagian B yang berikut akan dilanjutkan oleh teman kami, Michelle. Akan saya lanjutkan di sini kami menggunakan perintah update untuk tabel transaksi dengan nilai baru akan ditetapkan itu ID transaksinya menjadi 10. Dan untuk ID transaksi yang diubah ini untuk data dengan tanggal 2024 bulan 4 tanggal 16. Di sini jika di-run hasilnya adalah sukses dan ini adalah hasil tabelnya. Lalu selanjutnya adalah delete from transaksi per tanggalnya itu 2024 bulan 4 tanggal 16. Select from transaksi di sini kami menghapus data yang telah diubah tersebut dan jika di-run hasilnya adalah sukses dan ini adalah hasil tabelnya. Dilanjutkan lagi untuk lalu dilanjutkan di sini kami mengubah data pada tabel buku yaitu dengan ID buku barunya menjadi 15. Yang data diubah itu adalah buku dengan judul Rindu. Dan jika di-run hasilnya adalah sukses. Dan ini adalah penampakan tabelnya. Lalu kemudian dilanjutkan ini menghapus data dari tabel buku yang data dihapus itu judulnya adalah buku Rindu. Dan jika di-run hasilnya sukses. Dan ini adalah hasil dari tabelnya. Dan untuk pengubahan dan penghapusan data dengan tanggal 2024 bulan 4 tanggal 16 pada tabel transaksi secara otomatis menghapuskan data yang ada pada tabel child yaitu tabel detail transaksi. Pengubahan dan penghapusan data untuk yang tabel buku tidak mempengaruhi data pada tabel detail transaksi karena memang datanya itu sudah terhapuskan dari semua dari saat penghapusan dari data tanggal 2024 bulan 4 tanggal 16. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daniel. 3. Terdapat soal hapus semua data dummy dan kembalikan data yang diubah atau dihapus pada nomor 2B. Untuk nomor 3 ini, kami menggunakan statement insert into pelanggan value sesuai dengan yang data dummy yang tadi, yaitu Cynthia Kamurang. Sama juga dengan yang Rindu, kami juga menggunakan perintah yang sama, yaitu insert into. Kenapa kami hanya menggunakan perintah insert into? Karena pada nomor 2B sebelumnya ini, kami sudah menjelaskan bahwa di sebelumnya ini untuk data Rindu dan Cynthia sudah dihapus. Jadi kami memasukkan kembali data ini, data Cynthia dan Kamurang. Bisa dilihat jika data Cynthia ini sudah masuk kembali ke dalam tabel. Dan untuk Rindu, juga sudah berhasil masuk ke dalam tabel. Untuk selanjutnya kami akan
menjelaskan soal-soal yang telah kami tambahkan. Yang pertama, kami membuat soal di mana kami memasukkan foreign key ID pelanggan di tabel transaksi dengan aksi delete cascade dan juga update cascade. Untuk outputnya sukses. Kemudian kami juga menambahkan data dummy yang baru dengan menggunakan perintah insert into pada tabel transaksi dengan values 2, 6, 2024, 4, 18, 59.000, dan 59.000. Kemudian untuk melihat datanya apakah sudah terisi, digunakan perintah select. Oke, datanya sudah masuk. Kemudian kami juga menambahkan data pada tabel detail transaksi. Outputnya sukses dan untuk melihatnya menggunakan perintah select. Oke, untuk datanya sudah dimasukkan. Untuk soal yang kedua akan dijelaskan kembali oleh Kristen. Untuk soal yang kedua yang kami buat adalah dengan mengupdate dan mendelete dengan menggunakan aksi cascade. Jadi yang pertama, kami menggunakan perintah update pada tabel pelanggan dari yang data yang telah kami masukkan ini, yang ber-ID 6, akan kami ganti ID pelanggannya menjadi 9. Dan pada ID 6 ini, dia bernama cerita, dan itu nanti tujuan kami untuk mengubahnya menjadi ID nomor 9. Ini sukses, dan bisa dilihat setelah diupdate, maka ID pelanggannya dari 6 itu telah menjadi 9. Dan kemudian kami melakukan perintah drop foreign key pada tabel transaksi agar tidak error pada bagian delete from pelanggan. Kemudian sukses dan bisa dilihat pada tabel transaksi. Nah, ID pelanggannya sudah berubah menjadi 9. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami, Michelle. Untuk permintaan soal baru nomor 3-nya ini adalah kami mengupdate data dari tabel transaksi dengan ID transaksi 1 sebagai data barunya, dan data yang diubah itu adalah data dengan tanggal 2024, bulan 4, tanggal 18. Dan di sini jika di run hasilnya berhasil, dan ini adalah output dari hasil runnya. Lalu kemudian di sini dilanjutkan yaitu delete from transaksi bertanggal 2024, bulan 4, tanggal 18. Jadi kami menghapus data dari tabel transaksi, dan data yang dihapus itu adalah data dengan tanggal tersebut. Dan jika di run hasilnya itu sukses, dan ini adalah outputnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daniel. Untuk nomor 4 yang selanjutnya, seperti nomor 3 yang sebelumnya, kami tinggal menginsert atau tinggal memperbarui tabel dengan isinya yaitu Cikita dan Malalayang yang sebelumnya telah dihapus. Untuk itu kami menggunakan perintah insert into dan juga select from di tabel pelanggan. Bisa dilihat untuk data ini dapat masuk ke dalam tabel pelanggan ini. Sekian dari demonstrasi dan pemaparan kami tentang modul 4 ini. Terima kasih.